Jika 3A plus 8B sama dengan 7/4, maka persentase 12A plus 32B dikali B terhadap 16B adalah yang mana nih ya? Oke. Jadi gini, kalau kita tahu nilai A dan B, ya pasti mudah kan kita menghitungnya. Tapi kita nggak mungkin mencari nilai A sama B dengan satu persamaan. Jadi kalau ada dua variabel A, B, kayak gini minimal ada dua dan harus ada dua persamaan ya, supaya bisa kita dapatkan nilai A dan B, tinggal dieliminasi. Nah, tapi kita bisa siasatin ini dikali ke sana nih 4 ya. 4 ini kan pembagi pindah ruas jadi pengalian. Jadi 3A plus 8B ini kali 4. 3A kali 4 kan jadi 12A. Ditambah ini 8B kali 4 32B sama dengan 7 ya. Karena 4 ini udah dikalikan ke ruas kiri. Nah, coba lihat, ini 12A plus 3B. Ini 12A plus 3B sama dengan 7. Berarti nilai yang dalam kurung ini 7 ya. Berarti ini sebenarnya 7B. Ini ada B ya. 7B. Persentase 7B terhadap 16B ya. 16B. B-nya tinggal dicoret aja ya. Namanya persentase selalu dikali 100% ya. Sama dengan 700% 700% dibagi 16 ya, sama dengan 70 bagi 16 kan 4 ya. 16 kali 4 64, sisanya 6 ya, jadi 60 dibagi 16 3 ya, karena 16 kali 3 kan 48, berarti sisanya 12 ya. Tinggal 12/16 ya, nggak usah kita hitung bagi bersusun, tinggal kita sederhanakan ini, sama-sama dibagi 4. 12 bagi 4 kan 3, 16 bagi 4 kan 4, 3/4 itu kan sama dengan 0,75, berarti ini pasti 75 ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang A ya. Oke, yang A. Nah, ini ada soal, sebenarnya soal ini gampang banget ya kalau tahu konsepnya ya. 1 2/3 tambah 1 3/4 dikurang 7/12 sama dengan 1 2/3 tambah 1 3/4 dikurang X. Maka nilai X yang mana? Oke. Jadi gini, penjumlahan sama pengurangan ini sama-sama kuat ya, setara. Jadi boleh didahulukan yang mana dulu. Tapi kalau perkalian sama pembagian lebih kuat dibandingkan yang dua bawah ini ya. Oke. Kecuali dikurung, misalnya gini nih, yang ini dikali, ini operasi di sini kali, tapi ini dikurung, maka ini didahulukan. Tapi kalau misalnya ini nggak ada kurung, ini misalnya nggak ada kurung, terus ini perkalian, maka ini didahulukan ya, karena perkalian lebih kuat dibandingkan pengurangan ya. Oke. Nah, jadi karena penjumlahan sama pengurangan sama aja, mau dikurung gini pun nggak masalah ya, yang ini ya, karena penjumlahan sama pengurangan sama kuat. Nah, kalau udah tahu konsep kayak gitu, ini coba lihat nih, 1 2/3 coret aja ya, kan sama-sama kuat ya, walaupun ini dikurung, ini nggak dikurung ya. 1 3/4 coret aja, berarti tinggal min 7/12 sama dengan min X ya. Min 7/12 sama dengan min X. Boleh dong sama-sama minnya dicoret, berarti X nya sama dengan 7/12 ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang D. Simpel kan? Pada pembuatan keripik pisang, diketahui bahwa kadar air yang terkandung dalam pisang sebelum keripik adalah 20%. Jika pembuat keripik menginginkan keripik sebanyak 120 kg, maka pisang yang dibutuhkan adalah A 130 kg, B 140 kg, C 150 kg, D 155 kg, E 160 kg. Oke. Jadi kan gini, katanya pisang yang masih utuh sebelum menjadi keripik, kadar airnya itu 20%. Berarti setelah jadi pisang, kadar airnya kurang ya, berarti 80% dari totalnya. Jadi 120 kg ini kan keripik semua ya, berarti 80%-nya ya. Nah, kalau pisangnya, kan yang ditanyakan pisangnya, berarti pisangnya itu 100% termasuk kadar
kadar airnya yang 20% ini. Nah, berapa ya kalau dibikin 120 kg keripik, berapa pisang utuhnya, yaitu 100% ya. Oke, gini aja, kita bandingkan aja nih 80% sama 100% berapa, sama-sama dibagi 20% berapa. 4, ini 5 ya, berarti tinggal dibandingkan aja nih ya. Berarti X sama dengan ini nih 5/4 ya, 5/4 dikali ini nih keripik ya, 120. Jangan dibalik ya, kan yang ditanyakan apa, pisangnya kan angka perbandingan setelah disederhanakan 5, makanya di atas ya. 120 bagi 4 berapa? 30 ya. 5 kali 30 150. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang C ya. Oke, yang C. Sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas tentang A. Bentuk negara, B. Dasar negara Indonesia, C. Sistem pemerintahan Indonesia, D. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, E. Penyusunan aparatur negara. Oke, jadi sidang BPUPKI ini dilaksanakan sebanyak 2 kali ya. Yang pertama itu pada tanggal ini nih, 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, yang dibahas di sini adalah adalah dasar negara ya, rancangan dasar negara. Rancangan konsep dasar negara ya. Dimana pada rapat sidang pertama ini ada 3 tokoh yang menyampaikan konsep dasar negara. Yang pertama itu ada Mr. Muhammad Yamin, ada Profesor Supomo, ada Insinyur Soekarno ya, pada tanggal 1 Juni ya. Ini 29 Mei, ini 31 Mei, ini 1 Juni. Oke, terus yang kedua, sidang kedua itu dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Yang dibahas di sini itu meliputi rancangan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara ya, rancangan Undang-Undang Dasar, terus bentuk negara, terus pernyataan merdeka, pernyataan merdeka, terus wilayah negara dan kewarganegaraan. Oke. Jadi saya langsung bahas 2 sidang sekaligus ya, sidang pertama sama sidang keduanya. Nah, yang ditanyakan, yang dibahas dalam sidang pertama yaitu dasar negara Indonesia ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang B ya. Oke, nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai nilai A. Nilai dasar, B. Nilai praksis, C. Nilai kebangsaan, D. Nilai instrumental, E. Nilai instruksional. Oke, dalam Pancasila itu, pada Pancasila itu ada 3 nilai ya. Yang pertama itu adalah nilai dasar. Nilai dasar ini bisa juga disebut dengan nilai pokok atau nilai utama ya. Contohnya gini, kalau sila pertama nilai dasarnya itu adalah ketuhanan, sila kedua itu kemanusiaan nilai dasarnya, sila ketiga nilai dasarnya itu adalah persatuan atau kebangsaan atau nasionalisme, sila keempat itu nilai kerakyatan, mencakup demokrasi, musyawarah mufakat ya, sila kelima nilai dasarnya itu adalah keadilan ya, keadilan sosial. Terus yang kedua itu ada nilai instrumental. Nilai instrumental ini adalah nilai penjabaran ya.
penjabaran dari nilai dasar. Contohnya apa? Misalnya sila ke-1 kan nilai dasarnya itu ketuhanan. Nah, nilai instrumentalnya itu penjabaran dari nilai dasar ya, yaitu pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi penjabarannya nilai dasar pada nilai instrumental ini adalah dalam bentuk peraturan hukum ya. Peraturan hukum. Ya. Contohnya adalah pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ya, untuk nilai dasar ketuhanan ya. Terus ada yang ketiga, ada namanya nilai praksis. Ini dari kata praktis ya. Ini adalah nilai yang direalisasikan atau diimplementasikan atau dilaksanakan dalam kehidupan ya. Action nyatanya gitu ya. Nah, misalnya contoh nih, nilai dasar itu ketuhanan kan sila 1. Nilai instrumentalnya itu pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Terus nilai praksisnya contohnya apa? Kita tidak memaksakan atau tidak menyinggung atau tidak merendahkan agama lain ya. Gitu contohnya. Oke. Nah, yang ditanyakan itu kan nilai yang dilaksanakan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah nilai praksis ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang B. Daftar penilaian prestasi kerja saya termasuk dalam 5 terbawah dari seluruh pegawai di kantor saya. Yang akan saya lakukan adalah A. Bertanya pada teman cara mendapatkan penilaian prestasi kerja yang baik. Oke. B. Memperbaiki komunikasi dengan atasan. C. Bekerja lebih giat dan lebih baik lagi. D. Mencari kekurangan saya dan memperbaikinya. E. Berdoa dan berpasrah diri kepada Tuhan. Ini yang paling buruk ya. Jadi terlihat banget kalau kita sikapnya seperti ini, respon kita terhadap apa seperti ini, sama halnya kita sama sekali nggak ada keinginan untuk berusaha memperbaiki diri ya. Nah, di sini yang penting adalah kita harusnya berusaha bekerja secara baik ya, dan lebih giat sehingga bisa memberikan penilaian kinerja kita yang bagus, sehingga prestasi kerja kita pun ya meningkat ya, lebih baik ya. Yang paling bagus adalah yang C ya, ini ya poinnya 5. Nah, coba lihat yang B sama yang A. Yang A ini bertanya kepada teman cara mendapatkan penilaian. Kalau ini memperbaiki komunikasi dengan atasan. Di sini bisa artinya mencari muka, atau sebenarnya kita menjalin komunikasi untuk mengetahui apa sih parameter-parameter penilaian atasan terhadap kinerja bawahannya. Ini bisa juga seperti itu ya. Kalau yang ini kurang bagusnya kenapa coba? Karena ini yang ditanyakan adalah cara mendapatkan penilaian yang baik ya. Kesannya adalah kita hanya mengejar penilaian aja ya, bukannya mencari pengalaman untuk mendapatkan prestasi yang baik. Harusnya gitu ya. Makanya ini yang B ini lebih baik dibandingkan yang A, yang berarti yang ini 4, yang ini 3 ya. Yang D, mencari kekurangan saya. Oke, ini bagus juga dan memperbaikinya ya. Tapi kalau kita sibuk hanya mencari kekurangan, apalagi kita belum tentu semua orang belum tentu bisa menilai dirinya secara objektif ya. Makanya ini poinnya lebih rendah dibandingkan yang di atas ini ya. Oke, seperti ini poinnya ya.